Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hamdana ma'ruf bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل جلاله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم. Salam hormatan kepada Ketua Masjid Baitur Rahim beserta pengurus dan juga panitia peringatan Hari Besar Islam. Saya doakan jazakumullah khairan jazaa, semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya, mengisikan waktu, pikiran, tenaga, mungkin juga rezekinya. Kemudian salam hormatan kepada tokoh agama, pemuka agama, para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, guru-guru qiraatul Quran, para hafiz Quran, para imam, para khatib, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian tanpa terkecuali. Kemudian tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, ketua RW, ketua RT, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang hadir tanpa terkecuali, yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya malam ini kita bersama-sama dapat hadir di rumah Allah ini, Masjid Baitur Rahim, ya, tidak lain untuk melaksanakan peringatan peristiwa besar, ya, peristiwa yang maha dahsyat. Ulama menyebutnya musyahadatul kubra, penyaksian yang sangat besar yang tidak bisa dialami kecuali cuma satu orang saja, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul. Pada pencapaiannya, puncak pencapaian mengenal Allah dan menatap Allah, menyaksikan Allah melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Kemudian dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Nikmat iman, Islam dan ihsan mudah-mudahan kita dapatkan. Kemudian nikmat sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Baik yang pakai masker atau tak pakai masker, Amin. insyaallah semuanya disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Karena dengan nikmat sehat ini insyaallah kita dapat melaksanakan aktivitas kita termasuk pelaksanaan pada malam hari ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita berkumpul malam hari ini. Dan semoga rahmat itu diberikan kepada keluarganya yang suci,
para sahabatnya yang mulia yang telah membantu perjuangan Rasulullah sehingga tegaklah Islam sampai saat ini. Dan kita beruntung karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasanya setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj di tempat ini. Yang ceramahnya pun orang ini dulu lah, tak mau berubah, ya kan? Nah, yang penting jangan jenuh, jangan bosan. Yang penting mudah-mudahan kita bubar dari tempat ini. Pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Karena setiap majlis yang indah seperti ini, begitu kita bubar, diampunkan Allah dan didoakan oleh para malaikat. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita pulang bawa ilmu walaupun sedikit ada manfaat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga, mudah-mudahan iman dan takwa kita meningkat. Amin. Ya, pertemuan ini tujuannya untuk meningkatkan iman, mengingatkan, banyak-banyak mendengar. Orang banyak mendengar, insya Allah akan ada perbaikan. Tapi kalau sedikit mendengar susah, kadang-kadang merasa lebih pandai. Udah mendengar jarang, merasa paling pandai pula. Aduh. Nah, jadi banyak mendengar, semakin kita mengetahui kekurangan diri kita. Hal itulah sebagaimana disampaikan oleh ketua masjid, evaluasi dirilah, kaji-kaji sedikit sampai di mana ibadah kita kepada Allah. Sampai di mana nilai salat yang kita lakukan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu baik dan maunya yang baik-baik saja. Kalau kita Allah melihat kita maha baik, maka Allah maha baik dan ingin kebaikan. Salat pun yang kita persembahkan kepada Allah kalau dapat yang baik pula. Nah, sampai di rumah mengatakan janganlah kau kecewakan Allah. Udah nikmatnya banyak kau dapatkan, tapi kau beribadah salah-salah. Jadi kita berusaha untuk mencari ibadah ke arah yang lebih baik. Itulah fungsi kita hidup bermajlis ini, senantiasa mengadakan perbaikan dan terus jangan bosan untuk mengadakan perbaikan sehingga kita nanti insyaallah baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra dan Mi'raj ini ya, memang sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Dan memang salat pada akhirnya akan mencapai derajat Mi'raj. Isra dulu baru Mi'raj. Ya. Isra itu permainan di bawah, di bumi. Sedangkan Mi'raj mainnya di atas. Ya. Nah, jadi Isra main di bumi, Mi'raj mainnya di langit. Jangan menghayal dapat di langit, bawah betulkan dulu. Ya, jadi hati tak mungkin bisa menghadap Allah kecuali bawah ini kita betulkan dulu. Macam mana bawah ini? Kita lihat proses daripada Nabi SAW. Nabi kan proses di bawah dulu, betulkan dulu proses di bawah ini. Nabi berangkat dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu ada hikmahnya. Dari Masjidil Haram itu kenapa? Masjidil Haram itu disebut Masjidil Haram, diharamkan orang-orang kafir untuk masuk ke situ. Diharamkan orang-orang musyrik untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Apa sebab? Kesyirikan tidak boleh ada di sana. Ya. Yang ada hanya tauhid, mengesahkan la ilaha illallah. Kurang kuat ibadah kita menghadap Allah kalau tauhid tidak kita mantapkan. Alhamdulillah tadi kita zikir. Tujuannya apa? Kita ini kan kepengen mau berangkat hati kita menghadap Allah waktu salat. Tapi benahi dulu yang di bawah ini. Dasarnya apa? Mainlah di Masjidil Haram, jauhi kesyirikan. Yang kesyirikan tak boleh masuk, haram hukumnya. Makanya Madinah dengan Makkah disebut negeri Haramain. Dua negeri yang diharapkan, dua kelompok, siapa tu? Musyrik, kafir tak boleh masuk. Jadi kalau dapat umat Islam yang salat, yang ibadah, jangan ada lagi kesyirikan dalam hati. Jangan lagi di hati ada masih menganggap ada Tuhan selain Allah. Oh dah Pak Ustaz, saya udah yakin Allah sebagai
Ya, tapi kalau terpetik di hati masih menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu syirik namanya itu. Syirik namanya. Makanya dulu di masa Nabi, ilah itu banyak, macam-macam ilah, patung dibuat banyak-banyak dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Hari-hari dipandang, hari-hari lihat sama orang kafir Quraisy. Hati pun tersenyum, hati pun terpaut, lama-lama kagum akhirnya jadi ilah. Kecenderungan hati kepada patung itu, jadilah dia Tuhan. Nah, kecenderungan itulah yang berbahaya, menjadikan ilah. Datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kata Nabi bilang, ilah-ilah yang kau cenderung itu tidak bisa bawa manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ilah itu makhluk, dia lemah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pencarian Tuhan. Semua Nabi dalam pencarian Tuhan. Begitu Nabi Ibrahim melihat matahari muncul, ini Tuhan aku, kata dia. Sinarnya lebih besar. Maghrib hilang. Ini lauhul hafilin. Aku tak senang sesuatu yang pandai hilang. Tuhanku tak mungkin hilang. Malam muncul lagi bulan, mungkin ini Tuhan aku. Pagi hilang. Saling mencari. Sama orang juga begitu, mencari Tuhan, menganggap mungkinkah matahari Tuhan, mungkinkah bulan, bukan. Akhirnya dia mendapatkan Nabi Ibrahim. Apa yang dapatkannya? Ternyata matahari, bulan, siang dengan malam, dialah penggeraknya. Allah bukan bintang, Allah bukan bulan, Allah bukan matahari, Allah bukan langit, Allah bukan alam ini, tapi seluruh alam, matahari, bulan, dialah yang menggerakkannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku pada pencipta langit dan bumi. Langit bumi dia yang mengaturnya. Ketemu dengan Allah. Dapat dia. Rasulullah juga begitu. Cari Tuhan di Gua Hira. Akhirnya ketemu dengan Jibril. Jibril membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak bisa dibatasi dengan makhluk ini, dan dia tidak sama dengan makhluk. Makanya waktu kita menyembah Allah, jangan menganggap Allah bertempat. Salah lagi tadi. Siapa menyembah Allah bertempat, maka diumpamakan seperti makhluk. Ayo, ini yang masih bersih kan jemaah ni. Oh, pahami betul. Allah itu unik memang. Dia unik, dia hadir bersama kita cuma bisa dirasakan oleh orang-orang mukmin. Kata Nabi SAW, Abdul iman anta'lama Allah ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal puncaknya nanti, Bapak Ibu sekalian, kau mengetahui bahwa Allah Tuhanmu bersama kau dimanapun kau berada. Itu hanya bisa dirasakan dengan iman. Dari mana iman? Iman muncul dari tauhid. Mana kalimat tauhid? La ilaha illallah. Belajar tauhid lagi dari asal. Betul kan? Nah, makanya Nabi dibedah. Di mana dibedah Nabi itu? Dibedah di sudut Ka'bah di Ismail. Di situlah dibedah Rasulullah. Kenapa dibedah? Dibetulkan dalamnya ini keyakinan diisi dengan iman. Iman itu la ilaha illallah. Apalagi ini siapa hikmah? Apa itu hikmah? Kehidupan yang dilalui oleh Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj. Nabi mengalami masa yang namanya Amul Huzun, tahun duka cita, musibah demi musibah, musibah demi musibah dialami oleh Rasulullah SAW. Itulah hikmah yang diisikan di dada Rasulullah. Setiap kepahitan hidup menempa iman. Diisi iman, diisi dengan tauhid la ilaha illallah. Kemudian barulah dia berjalan. Nah, siapa yang berjalan dengan tauhid selamat sampai tujuan. Jibril menemani kepada Nabi SAW. Apa fungsi Jibril? Guru. Jadi siapa yang tak ada guru, jadi tak sampai-sampai. Guru yang membawa kita ini kepada Allah. Cari guru yang kenal kepada Allah. Inilah zikir, ada guru, ada mursyid yang membawa kita ini. Siapa tak punya guru? Ingat ini kata Abu Yazid, man laysa lahu syekh
Fasyaikhul syaitan. Siapa yang tak punya guru, maka gurunya syaitan. Nah, hati-hati. Belajar Al-Quran harus jadi guru. Belajar tajwid harus jadi guru. Belajar tauhid harus jadi guru. Belajar tafsir, belajar tasawuf, Allahu Akbar. Berarti semuanya perlu guru. Itulah Rasulullah dibimbing oleh Jibril. Jibril sebagai guru. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya mau belajar nih Pak Ustaz, mau belajar fikih bagaimana? Belajar harus ada guru juga. Jadi disinggung oleh ketua masjid yang di sini ada subuh Ahad, subuh Rabu, Al-Iman, subuh Sabtu, banyak masjid-masjid. Itu apa ini? Untuk betulkan ibadah dari fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, biar kita menyatu Islam iman kita dapat. Apalagi ihsan. Apa itu ihsan? Seolah-olah kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini yang berarti yang rasa merah itu seolah-olah melihat Allah. Rasanya di sini pakai rasa dah, tak bisa pakai nalar lagi. Itulah ibadahnya guru-guru kita. Jadi Isra itu, maaf, bukan hanya Nabi. Ulama-ulama dulu pun bisa Isra. Kalau dah hatinya bersama Allah bisa Isra aja. Tadi malam pada salat di mana masjid Al-Mukhlisin di Serdang, saya singgung sedikit tentang ulama kita yang luar biasa, ulama ahli tafsir. Siapa belajar di pondok ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Di situ ada ulama namanya Abdurrahman Asyuyuti. Ya, Abdurrahman Asyuyuti gurunya Abdurrahman Mahalli. Sama-sama Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya dua guru ni mengarang kitab ni. Pertama gurunya menafsirkan, pas setengah Al-Quran sampai surah Al-Kahfi meninggal berada. Tak selesai menafsirkannya. Muridnya meneruskannya dari surah Al-Maryam, surah Maryam sampai surah An-Nas. Maka disebutlah Jalal, dua Jalal, namanya Jalalain. Murid dengan guru menafsirkan kitab Jalalain. Imam Suyuti itu disebutkan dalam kitab Karamatul Awliya karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani, murid Imam Suyuti namanya Muhammad Haibab, dan dia itu diajak oleh gurunya. Dia di Kairo, di Mesir. Diajak oleh gurunya. Dia Muhammad, kata gurunya, "Pak boy, kau ikut aku." "Kemana guru?" "Kita salat di Mekah." Berapa murid itu? Ingat ya, ini yang mengarang kitab ini ulama ini. Memang banyak kedustaan masalah ini, betul. Karena orang mengaku-ngaku, tapi ini kitab yang bicara bukan pengakuan, tapi fakta yang dialami oleh ulama. Dan ulamanya ulama fikih dalam mazhab Syafi'i, sekaligus dia sebagai wali Allah. Banyak ulama-ulama bukan hanya ulama fikih, tapi dia sebagai wali Allah. Imam Syafi'i itu wali Allah. Yang satu ulama kebanyakan. Jadi Imam Suyuti itu mengatakan kepada berdekat kepadanya, "Bisakah guru?" "InsyaAllah." "Kepengen tak kamu kan?" "Kepengen." "Ayo ikut aku." Dia bilang, akhirnya dari pondok pesantrennya itu bersiap-siap berangkat. Bersiap-siap berangkat. Kata gurunya bilang, "Kau tak akan kuat melihatnya wahai Muhammad. Kau sepejam matamu." "Pejamlah." Dipejamkan mata itu, melangkahlah ikut gurunya. Si murid ini pejam mata, tak berani kan? Mau buka takut. Guru bilang suruh tutup. Mungkin tak mampu melihatnya. Dia melangkah, tapi waktu melangkah aku menghitung kaki katanya. Hitung langkahku sampai 27 langkah. Si guru berkata, "Cukup, berhenti. Sini ya Muhammad." "Berhentilah." "Buka aku punya mata." Buka. Begitu dibuka mata, Masya Allah, terkejut Muhammad itu. Dia sudah berada di Ma'lah di Makkah, di kuburan, persis di depan kuburan Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah SAW. Jadi ini ulama ini yang buat ini, bukan ulama kali-kalingan. Ini ulama betul yang mengharap ulama besar Syekh Yusuf An-Nabhani. Berdoalah kami, dia bilang, berdoa di makam Khadijah
apa kekuatan Khadijah itu luar biasa. Setiap wali Allah ziarah ke makam beliau ini. Ya, Khadijah ini kenangan Nabi begitu besar Bapak Ibu. Ya, kenangan Nabi dengan Khadijah ini amat sangat luar biasa dibandingkan istri yang lain. Saya melihat makam kewalian Khadijah ini cukup tinggi. Apa sebab? Dia berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Harta yang begitu banyak habis untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Aisyah cemburu juga dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Ya, Khadijah ini dia punya saudara bernama Hala Khuwailid binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid kakak beradik. Nah, Nabi kenangannya sama Khadijah begitu sudah lama tinggal di Madinah. Begitu datang Hala ini dia punya ciri khas, suaranya mirip dengan suara kakaknya Khadijah. Begitu datang ke rumah Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar suara Hala langsung beranjak berdiri Nabi. Allahumma Hala, kata dia. Ya Allah, Hala datang. Aisyah faham tu, ingatlah tu. Karena suaranya mirip dengan Khadijah. Apa kata Aisyah bilang? Orang sudah tua, sudah tidak ada, masih dikenal. Marah Aisyah. Akhirnya duduklah Nabi kepada Aisyah. Tenang Aisyah, aku tidak memiliki siapapun, cuma kenanganku besar kepadanya. Waktu aku ketakutan, dia menenangkan hati aku. Waktu aku berdakwah, dia habiskan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bingung, dia menenangkan hatiku. Masya Allah. Jadi banyak kenangan Nabi dengan Khadijah. Itulah Khadijah banyak diziarahi oleh para wali Allah makam itu. Nah, kembali kepada ziarah tadi. Muhammad Haibak dengan gurunya berziarah di makam Khadijah. Kemudian setelah ziarah langsung pergi ke Masjidil Haram, salat asar berjamaah. Asar berjamaah, selesai salat asar. Waktu itu bulan Dzulqa'dah. Kata gurunya bilang, ini bulan Dzulqa'dah ya Muhammad. Tak lama lagi bulan apa? Tak hafal bulan kenapanya. Habis bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan apa? Haji. Bulan haji. Si guru mengatakan kepada muridnya, ya Muhammad, bulan depan bulan haji. Kalau engkau mau bertahan di sini, langsung saja kerjakan haji. Begitu saran guru kepada murid. Tapi murid tak mau. Aku mau kembali sama guru jalan. Mau kembali lagi. Disarankan untuk tinggal saja, sekali haji tak mau. Nah, kalau begitu kita kembali lagi ke masjid, tapi syaratnya kembali ke ziarah ke makam Khadijah. Situ lagi ziarah. Jadi kayaknya gimana makam ini? Punya kekuatan yang luar biasa. Ya, Khadijah ini. Nah, setelah ziarah yang kedua ini mau kembali, ayo kita kembali. Setelah doa, berjalanlah. Kata guru, pejam lagi mata. Pejam lagi mata. Aku pernah hitung lagi langkah. Kalau tadi yang berapa? 27. Kembali cuma 7 saja. 7 langkah. Buka mata, kata guru. Begitu buka, sudah berada di Mesir, di Kairo, persis di depan makam Umar ibn Khattab. Ada seorang sufi besar di Mesir namanya Umar ibn Khattab. Itu sering dijarahi. Masya Allah. Jadi saya berpikir, Islam, wali Allah bisa Islam. Bumi ini kecil bagi para wali Allah. Apa sebab? Oh, salat mereka dengan kata khusyuk lagi sudah bersama Allah. Tidak salat pun bersama Allah, apalagi dalam salat. Itu para wali Allah. Cuma ilmu ini sudah mulai pupus. Lambat laun banyak kelompok-kelompok yang melemahkan ilmu ini. Akhirnya keyakinan dengan ini sudah berubah. Padahal Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal, tapi harus kita yakini. Makanya jadi formalitas. Tapi kalau kita paham ilmu ini, Isra dan Mi'raj kita yakini dengan keimanan kita yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Isra itu dialami siapa pun para wali Allah bisa Isra. Cuma kita belum bisa, Pak. Kita baru wali murid. Kita baru wali murid pas dekat. Masih adakah para wali Allah? Masih, insyaallah masih. Jangan khawatir. Selama bumi masih tegak, ada kekasih Allah. Kalau tidak ada kekasih Allah, kiamat. Allah benci dengan alam ini kalau sudah tidak ada lagi kekasih yang dilihat di muka bumi ini. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian,
terus jalan. Dengan tauhid dibawa dengan seorang guru belajar, berangkatlah. Tinggalkan kesyirikan, mantapkan tauhid. Terus kemana tujuannya? Ke Baitul Maqdis. Maqdis apa? Tempat yang disucikan. Jadi harus ada pensucian diri. Kalimat la ilaha illallah itu harus kita mantapkan, kita amalkan, kita ucapkan dalam hati, jadikan keyakinan sehingga bersih, tak ada lagi syirik di hati kita. Sampailah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Tempat berkumpulnya para nabi. Siapa nabi itu? Orang-orang suci. Siapa yang ingin kumpul dengan nabi, sucikan hatimu. Saya punya kawan banyak ngeluh, Ustaz, saya tidak lama amalkan salawat, rindu ketemu dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi itu. Tapi ada kawan saya biasa-biasa saja. Terkejut saya dari malam saya melihat Rasulullah SAW. Terkejut saya. Nah, itu tandanya masalahnya hati itu mau dibersihkan. Siapa yang bersih hatinya bisa jumpa dengan Nabi. Jadi Nabi berangkat ke Baitul Maqdis berjumpa dengan 124.000 Nabi. Apa sebab? Sama-sama suci. Kumpullah mereka. Makanya para Nabi dia senang kumpul sama-sama Nabi. Ulama juga begitu, pasti senang dari ulama. Wali Allah juga begitu, pasti senang berjumpa dengan para wali. Kenapa? Satu seperjuangan. Ingat Nabi waktu meninggal, Allah bilang, ya Muhammad, pilihanmu apa? Sekarang mau sakit berat, mau sembuh terus dakwah atau kembali Rafiqal A'la, kata Nabi. La ilaha illallah, innal mauta la sakarat, Rafiqal A'la. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi kita kematian sangat berat. Terakhir Rafiqal A'la. Siapa Rafiqal A'la? Teman-teman yang mempunyai tempat yang tinggi kedudukannya. Siapa? Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ini yang berat-berat nih, yang 5 ini Pak. Perjuangannya berat. Tapi dia sama dia rindu ingin berjumpa. Kita juga begitu. Kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi hamdina sholihin, ya Allah jumpakan kami dengan orang-orang yang salih. Saya tidak ada mengharap apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya sudah berteman dengan seorang guru, kepingin dunia sampai akhirat bisa berjumpa dengan guru-guru kita, insya Allah. Ya, guru kita yang membawa berkah dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah bersih hati, syirik sudah tidak lagi, berkumpul dengan orang-orang yang bersih, boleh naik ke atas Pak. Baru naik Mi'raj. Kalau sudah bersih di hati, baru bisa naik Mi'raj, bertemu dengan Allah. Kalau gitu mulai takbir Allahu Akbar, baru ada rasa berjumpa dengan Allah. Itulah salat diperlukan Mi'raj. Cuma persiapannya mantap. Ada guru, mantapkan tauhid, dibersihkan dari kesyirikan dan sebagainya. Berarti 3 ilmu wajib. Harus ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Itu namanya Islam, iman dan ihsan. Kalau tidak ada ini sulit untuk Mi'raj. Maka beruntunglah orang yang sudah mencapai derajat ini, hatinya menjadi kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lagi Pak menunggu azan, tak lagi nunggu azan, kadang datang lebih awal sebelum azan dikumandangkan. Maka azan itu sudah menggoda, betul tak? Kalau hati sudah berjumpa sama Allah sana, azan itu sudah menggoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah di rumah, cepat dia turun. Azan pun dahsyat Mak. Kekuatan azan itu luar biasa. Syekh Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Haq Sya'rani, begitu guru pun mendengarkan muadzin memandangkan asyhadu an la ilaha illallah, bergetar badannya, bergetar luar biasa azan. Maka saya bingung kok ada orang anti azan tu, penyakit memang ya, hati bermasalah. Azan ini memanggil, yang memanggil siapa? Allah yang manggil, hakikatnya itu. Syaitan lari. Kalau azan dikumandangkan kata Nabi, syaitan lari. Bagaimana itu? Berarti yang benci azan, syaitan mau jawab tak berani kata dia.
dahsyat panggilannya, bisa naik iman kita. Coba dibuka kita fikir. Azan fungsinya bukan hanya panggilan salat, banyak fungsinya. Bayi lahir, azan. Kenapa diazankan? Kata Nabi SAW, setiap bayi lahir ada syaitan yang mengiringi kelahiran bayi, namanya Ummu Sibyan. Ayo, jangan boleh nama anak Ummu Sibyan. Itu syaitan yang mengganggu bayi setiap lahir. Maka begitu kumandangkan azan, lari Ummu Sibyan. Yang keduanya yang mendengar kalimat Allah. Apalagi fungsinya? Kalau ada kesurupan yang bacanya mukmin, ada wudu, baca Al-Quran atau azankan di kupingnya, insya Allah sadar. Orang yang sesat dalam perjalanan, di hutan dimanapun, azan, insya Allah dapat petunjuk. Ini azan waktu kepingin pergi haji saja. Pergi haji ya azan, tak pergi haji tak azan. Padahal pergi ke Jepang pun azan. Ketika kita mau berangkat kemana pun, bumi Allah luas, dengan azan, insya Allah perjalanan kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaknya fungsi azan ini. Jadi bukan semata-mata memakai salah. Jadi dahsyat luar biasa. Jadi siapapun beraktivitas, kalau hatinya sudah mirip kepada Allah, begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal kegiatan semuanya, Pak. Ya, tinggal semua kegiatan. Jadi mohon maaf nih, kalau seandainya azan dikumandangkan, ya kan, kerjaan masih kita kerjakan. Tanggung nih nantilah. Tambah lagi waktu. Ini mohon maaf Pak, hati kita belum mirip. Hati kita belum nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau azan saja kita anggap hal yang biasa, itu belum apa-apa. Tapi dapat informasi dari guru kami, mursyid kami itu, sebelum azan dikumandangkan sudah duduk di mihrab. Dia bilang apa? Bagaimana mungkin kita dipanggil baru datang, sedangkan dia yang menguasai alam ini. Sebelum dia panggil kita duduk memang. Insya Allah seperti itu ungkapannya. Dia belum panggil kita datang dulu, itulah adab kita dengannya. Itu guru-guru tingkat tinggi Pak, begitu. Kita paling tidak pada hari azan datanglah. Makanya hari Jumat itu ada ketentuannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Kan begitu. Hai orang yang beriman, apabila dipanggil ke azan hari Jumat, azan dipanggil, tinggalkan jual beli, bergegas ingat kepada Allah. Makanya hukumnya timbul. Siapa yang masih berjual beli, azan sudah dikumandangkan, haram hukumnya. Haram mah. Jadi para pedagang tolong, transaksi setelah azan dikumandangkan hari Jumat haram hukumnya. Walaupun hasilnya halal, cuma kegiatannya itu haram. Kenapa? Sudah masuk waktu azan. Jadi jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Orang Yahudi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Sabtu kalian harus ibadah, kata Allah bilang. Hari Sabtu itulah Allah uji. Ikan banyak bermunculan di laut. Tinggal salat mereka pergi turun ke laut. Kita juga begitu. Aktivitas kita banyak. Hari Jumat ada dikumandangkan, masih beraktivitas, masih jual beli, masih di kantor, tidak tutup kegiatan kita. Nanti kita khawatir kita bersifat dengan sifat orang Yahudi. Tapi kita ulangi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kita tidak jauhkan daripada orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi azan dengan salat menyatu, kekuatannya yang luar biasa. Jadi kalau seandainya orang punya kegiatan, azan dikumandangkan, belum datang bergegas untuk ibadah, berarti waktu itu Allah berkata, apa kata Allah bilang? Ternyata pekerjaanmu lebih besar daripada aku, kata Allah. Allah bilang begitu. Pekerjaanmu amat dahsyat dalam pandanganmu daripada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak bisa muncul Pak rasanya kecuali kita tanamkan akidah tauhid yang kuat, yakinkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Dia senantiasa menyertai dan menatap kita dimanapun kita berada. Ya mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita ya untuk
senantiasa cemburu mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya teringat suatu tatkala Nabi berdakwah kepada Raja Heraklius, ya, terjadi gencatan senjata antara umat Islam, ya, dengan kafir Quraisy, maka waktu itu tidak ada kegiatan. Diisi oleh Nabi dengan dakwah kepada raja-raja yang dekat dengan Mekah, itu termasuklah Romawi dan Mesir dulu, Syam, Romawi, kemudian Parsi, Irak, Parsi, kemudian lagi Muqawqis, Mesir. Raja-raja itu diberi surat sama Nabi SAW untuk diajak kepada Islam. Makanya Raja Heraklius menerima surat dari Nabi untuk mengajak Islam. Dia cari ada tak orang Mekah yang berada di Damsyik. Ternyata didapatkan di sana Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil. Ini surat dari kaummu yang mengaku Nabi. Nih, kata Raja Heraklius, namanya Muhammad, betul. Aku mau tanya, pertanyaannya banyak, cuma yang terakhir saja. Yang terakhir, aku tanya kepada kau. Dia mengaku sebagai Nabi, bima ya'murkum, dia perintahkan kalian apa yang diperintahkannya? Abu Sufyan jawab, ya'muruna bis-shalah waz-zakat was-silah wal-'afaf. 4 macam kami disuruh oleh beliau. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga silaturahim, yang keempat jaga kehormatan diri. Apa kata Raja Heraklius? Kalau benar apa yang ucapkan dari pertanyaan pertama sampai terakhir, benarlah dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang dijanjikan dalam Taurat akan datang Nabi terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. 4 pesan Nabi itu. Pertama itu salat, yang kedua zakat, yang ketiga silaturahim, yang keempat wal-'afaf. Ini pesan tahap awal Islam di Madinah. Nabi membentuk negara Islam, semuanya diwajibkan salat. Apa sebab? Salat inilah yang membedakan kita dengan orang Ma'at kafarah. Jadi kalau orang bukan Islam tak salat wajar, tapi jangan sampai orang Islam tak salat. Perjanjian kita dengan mereka, kata Nabi salat, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, menentangnya, kafir. Ada orang tak mau salat tapi malas, tidak masalah, belum kafir, cuma maksiat. Tapi kalau dia menentang, kafir. Ini saya takut juga ini belajar ilmu tasawuf ni. Ujung-ujungnya tak salah, akhirnya tak salah. Na'udzubillah, padahal salah. Kita belajar dengan guru yang keliru. Kalau guru sudah sesat, murid apa tu? Murid sesat kuadrat. Yang bertingkat-tingkat lagi kesesatannya. Padahal salat inilah fondasi kekuatan selaku umat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hari kiamat, kekuatan salat inilah yang percaya pada wajah kita. Dan di dunia ini syiar Islam akan nampak kalau ada salat. Bangun masjid itu apa? Untuk salat. Maka hak salat lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kalau salat ditinggalkan, seluruh amal ibadah kita tidak ada manfaat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, saya Bapak pesantren tak terima. Walaupun 5 pesantren, masing-masing satu pesantren 3 miliar, 4 miliar saya bangun. Ada 5 pondok saya bangun, tapi saya tak salat. Mardudatul la tuqbal, ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Semua amal ibadah ada dalam salat. Ini sering saya sampaikan dulu. Dalam salat ada syahadat. Kita ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apalagi dalam salat ada zakat. Mana zakat? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya takbir, tasbih, subhanallah wa bihamdih, itu nilainya sedekah. Kullu tasbihin sedekah wa kullu takbirin sedekah. Setiap takbir sedekah, tasbih sedekah. Sedekah apa? Zakat. Zakat tidak harus pakai duit, kata ulama. Siapa yang miskin banyak-banyak berzikir, insya-Allah zakatnya bisa besar dibandingkan dengan harta. Maka jangan heran orang yang dekat dengan Allah dengan berkat zikir itu zakat. Addu zakati abdanikum biqauli la ilaha illallah. Ada hadis menyatakan tunaikan zakat tubuhmu dengan ucapan la ilaha
Berarti zikir-zikir dalam salat nilainya zakat. Kemudian dalam salat itu ada puasa. Kapan puasanya? Salat boleh makan, minum. Itulah dia puasa. Oh, cuma 5 menit Pak Ustaz. Iyalah 5 menit itulah puasa. Ya, jadi itu tak boleh makan, tak boleh minum, itu nilainya puasa. Dalam salat ada haji. Ini mihrab ni, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Siapa yang melenceng, maka salatnya batal. Berarti seluruh ibadah dalam rukun Islam ada dalam salat. Kalau salatnya kuat, maka yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah salat diremehkan, habis wassalam. Ibadah yang lain tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah 5 waktu dan salat pertengahan. Jaganya apa? 2 jam. Waktu 5 waktu. Apalagi untuk laki-lakinya, ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, artinya kita suruh sering-sering main di mana? Di masjid. Bapak-bapak jangan banyak main di rumah. Ibu-ibu boleh di rumah salatnya. Bapak-bapaknya banyak turun ke masjid berjamaah. Masya Allah, berjamaah ada fadilah keutamaan. Sering saya sampaikan, 1 orang berjamaah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain pun insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa makbul 1 orang ikhlas diijabah Allah, semua pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tidak dapat ibadah macam ini. Ini hanya bisa berjamaah. Apalagi berjamaah dengan seorang yang saleh, seorang ulama. Ibnu Qayyim Az-Zawji menyatakan, sahabat salat 2 rakaat di belakang Nabi SAW itu lebih afdal daripada salat kita seumur hidup. Siapa imamnya? Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah dia salat berjamaah. Tapi wallahu a'lam, kebanyakan kisah ini ada yang katakan ini sahabat bernama Sya'ban, ada yang bernama Thauban. Cuma yang sering masyhur sahabat itu bernama Thauban. Bernama Thauban. Jadi Thauban ini kalau berjamaah itu dia senang mengambil di sudut sebelah kanan. Sebelah kanan kalau berjamaah, di depan tapi sudut sebelah kanan. Jamaah juga begitu. Kalau kepingin saf di depan, terserahlah, sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, jangan belakang imam, nanti disuruh jadi imam. Jadi terserahlah, sebelah kanan sebelah kiri pun boleh. Dan itu diketahui oleh sahabat dan juga diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi sering dia berjamaah dan dia datang lebih awal. Sebelum azan dikumandangkan, dia datang lebih awal. Begitulah, siapa yang kepingin dapat saf di depan, datangnya harus awal. Jangan kepingin saf di depan, datang belakangan, melangkah. Ini suul adab namanya ini. Ya, tidak bagus seperti itu. Nah, Thauban ini rajin ibadah dan datang sebelum waktunya. Dan rumahnya agak jauh di luar kota Madinah. Jadi jaraknya bukan lagi ratusan meter, tapi kiloan. Kilometer sudah jaraknya. Nah, pada satu tertentu akhirnya Nabi itu kan kalau setelah memberi salam, Nabi itu 2 dalam hadisnya, 2 riwayat. Kalau Nabi memberi salam, Nabi hadis yang pertama langsung menghadap makmum. Hadis yang kedua menyamping, menyamping begini. Jadi makmum di sebelah kanan, mihrab di sebelah kiri. Hadis yang kedua, hadis yang pertama Nabi menghadap jamaah. Jadi 2 riwayat ya. Nah, riwayat yang kedua ini dikuatkan oleh sahabat. Aku senang mengambil posisi di sebelah kanan saf pertama. Dengan begitu aku bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Jadi ada jamaah sahabat itu suka ambil sebelah kanan, bisa memandang Nabi. Berarti posisi Nabi menghadap atau menyamping? Menyamping bagi begini. Sedangkan Thauban di ujung sana di sebelah kanan, maka dampaklah Nabi memandang sambil Nabi berdiri sambil memandang. Hari itu Nabi lihat Thauban tidak datang. Akhirnya Nabi bertanyalah Nabi dengan para sahabat, ada yang tahu Thauban? Tidak tahu ya Rasulullah. Penasaran Nabi tanya lagi,
Ada yang tahu rumah sahabat? Akhirnya ada yang jawab, ada ya Rasulullah. Ada yang tahu. Kata Nabi, setelah kita bubar salat subuh ni, yuk kita ke rumah dia. Berangkat Nabi, berangkat. Jadi berjalan itu setelah salat subuh, tapi salat subuh zaman Nabi itu surahnya panjang. Ya, ayat yang dibaca kata sahabat Nabi kalau salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Itu salat subuh. Jadi lumayan panjang salat subuh. Jadi beranjak di salat subuh bersama sahabat menuju rumah Taubat, sampai di rumah itu waktu duha. Boleh jadi 1 jam lebih lah perjalanan. Waktu duha sampai. Akhirnya sampailah ke rumah sahabat dan dia beri salam. Keluarlah penghuni rumah perempuan. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Ini rumah sahabat? Ya. Kau siapa? Saya istrinya. Tolong, aku ingin ketemu dengan sahabat. Apa kabar dia? Menangislah istrinya. Qad tuwfiya ya Rasulullah. Sahabat sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi dia tak datang ke masjid kerana meninggal. Dia dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sahabat bilang. Jadi apa? Tegurlah Nabi melihatnya bagaimana jarak rumahnya jauh, bisa berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul bahkan datang sebelum adzan. Dan mudah-mudahan sahabat dirahmati Allah, diampunkan dosanya, kata Nabi. Dia sama sahabat. Kata Nabi, ada sesuatu yang ingin sampaikan. Dan wajah istrinya tak lain. Ada yang Rasulullah. Aku ini bingung waktu dia menghadapi sakaratul maut. Tiba-tiba dia menjerit keluar suaranya dengan 3 kalimat. Setelah itu dia meninggal. Apa 3 kalimat itu? Dia berkata, Ya Allah, kata dia, alangkah lebih jauh, kata dia. Ya Allah, kata dia, kenapa tidak yang baru, kata dia. Ya Allah, kenapa tidak aku kasih semuanya, kata dia. 3 kalimat itu. Jadi bingung. Aku bingung, ya Rasulullah, kata sini, apa kalimat itu bisa muncul? Dia bilang apa? Alangkah lebih jauh, ya Allah. Yang kedua, alangkah yang baru, kata dia. Yang ketiga, alangkah seandainya memberikan semuanya. Lalu Nabi terduduk, Nabi membaca firman Allah surah Qaf, surah Qaf ayat 23 itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian lalai dalam masalah ini, kata Allah, tentang orang menghadapi sakaratul maut. Fakashafna anka ghita'aka. Kami angkat hijab yang menutup orang yang meninggal dengan alam ghaib. Wabasarna yawmal hadid. Pada waktu itu pandangannya sangat tajam. Berarti orang mau meninggal, Bapak Ibu, memori keluar. Sebelum meninggal dilihatkan amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, taubat dibukakan rekaman amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rekaman amalnya, Bapak Ibu? Kata Nabi, yang pertama sebelum dia meninggal, Allah lihatkan pekerjaannya hari-hari. Dia datang ke masjid salat subuh berjamaah sebelum adzan sudah tiba. Berarti sahabat Nabi saat pertama itu salat subuh, bukan salat zuhur. InsyaAllah itu dilihatkan Allah setiap hari perjalanannya. Dan dilihatkan Allah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang langkah-langkahnya dihitung pahala oleh Allah. Diampunkan 1 langkah dosanya, diangkat 1 derajat. Salat subuh lagi dibukakan Allah surga yang dijanjikan dengan melangkah jalan salat subuh berjamaah. Lalu dia berkata, Ya Allah, alangkah lebih jauh. Dia bilang apa? Alangkah rumahnya lebih jauh dari itu, ya. Tentu pahala lebih besar lagi diberikan Allah SWT. Itu rekaman yang Allah lihatkan kepada. Yang kedua, ada kalimat yang muncul, kata Nabi bilang, bahwasanya kenapa tidak yang baru? Waktu dia turun dari rumah, itu angin kencang, debu berterbangan. Lalu dia tidak cukup pakai baju satu, pakai 2 lapis, tapi pakaian yang di luar ini diambil pakaian yang lusuh, yang sudah jelek, tapi cukup untuk menahan angin. Nanti sampai di masjid, baju luar dibuka, disangkutnya untuk salat dengan pakai baju yang bagus di dalam itu. Itulah
itulah rencananya, turunlah dia dari masjid itu. Tetapi dalam perjalanan dia melihat orang terbaring kedinginan, kena angin kuat malam itu. Lalu dengan iba hatinya dibukakanlah baju bagian luar itu, diselimukanlah orang tersebut, dan orang itu dibawa pergi ke masjid salat berjamaah salat subuh. Dan Allah lihatkan pahalanya, kata Nabi SAW. Betapa besar pahala tersebut, memberikan baju kepada orang yang kedinginan dan dilihatkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia berkata, ya Allah, alangkah yang baru yang bagus aku berikan kepadanya, tentu lebih besar lagi pahalanya. Itulah yang dikatakan, kenapa tidak yang baru? Itu Allah buka rekaman. Kemudian yang ketiga apa kalimat itu? Nah, lebih banyak. kenapa tidak semuanya? Waktu dia sedang makan di rumah bersama istri dan anaknya, datang para peminta, orang fakir, minta bagian. Topan mau makan roti dicelup dengan susu, satu potong roti dengan susu itu dibagi dua, roti dibagi dua, susunya pun dibagi dua, dibagikan kepada para peminta itu. Dan itu amal yang luar biasa karena sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Allah bukakan rekamannya di surga, pahala dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekah tersebut. Maka dia berkata, ya Allah, alangkah semuanya aku berikan kepada dia. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, orang mukmin sebelum meninggal semua amal yang baik dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya orang maksiat pun juga dibukakan oleh Allah rekaman sebelum datangnya sakaratul maut. Makanya dua kemungkinan orang meninggal, bisa husnul khatimah, bisa su'ul khatimah. Dan mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah, dengan menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga salat berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mudah-mudahan dengan salat tersebut terbukalah hati kita ini peka peduli untuk membantu orang-orang yang susah. Siapa yang salatnya diterima Allah, maka akhlaknya akan berubah. Dia pasti akan peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedekah jangan takut-takut, jangan cari yang jelek-jelek, kau dapat yang standar lah. Ini udah usah baru nak bersedekah, udah tak mau dipakai baru nak mau sedekah kan. Sebenarnya barang yang masih kita senangi, itulah yang kita sedekahkan yang terbaik. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat orang yang baik di sisi Allah sampai kau infakkan sesuatu yang masih kau senangi. Jadi barang kita senangi kita berikan, insya-Allah itu nilai lebih besar. Paling tidak masih layak untuk dipakai. Tapi ingat, barang yang rusuh, yang tak pakai, kita tidak pakai lagi, boleh jadi untuk kita tak bermanfaat, tapi untuk orang lain. Daripada mubazir, lebih baiklah berikan kepada orang lain. Tapi belajarlah dari Al-Quran, belajarlah dari sahabat Nabi SAW, karena orang pasti akan menyesal tatkala kematian datang. Apa sebab? Dia beribadah tidak optimal, tidak maksimal. Itulah penyesalan yang terjadi tatkala orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu belum datang, kematian belum datang. Mari kita cari amal yang terbaik dengan berkah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Ayo, itu jemaah sekalian, kita doa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fitna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal amali bi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Ya Allah, beri taufik kepada kami, ya Allah, hidayah kepada kami dalam perbuatan kami, ucapan kami, kepada apa yang kau ridai kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mengadu ya Allah kepada Engkau sebagai Tuhan kami hamba-Mu yang kami hadir ini ya Allah, masih banyak salah dan hilaf, dalam ampunkan dosa-dosa kami yang kami sini berkumpul ya Allah, sedikit ilmu ya Allah, tambahkan ilmu bermanfaat kepada kami, ajarkan kami ilmu yang benar ya Allah melalui guru-guru kami, ilmu tentang Islam kami ya Allah, ilmu tentang iman, tentang ihsan,
ilmu tentang memperbaiki ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Tambahkan ilmu bermanfaat kepada kami agar kami semakin dekat dan kenal kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau kami berkumpul di tempat ini ya Allah, kalau sempit dada kami ya Allah, lapangkan dada kami. Kalau kami punya penyakit ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Yang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya. Yang sakit ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Yang sakit ya Allah, tetapkan imannya. Yang sakit ya Allah, tambahkan dan menghadapi cobaan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau ada musuh kami, lunakkan hati mereka kepada kami agar mereka senang kepada kami dan kami pun mencintai mereka ya Arhamar Rahimin. Dan kalau kami yang fakir ya Allah, di antara kami cukupkan rezeki yang halal kepada kami. Kalau ada yang meninggal di antara kami ya Allah, rahmatilah mereka, sayangilah mereka ya Arhamar Rahimin. Luaskan kuburan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua kami yang telah kembali kepada Kau ya Allah. Sampaikan doa kami ya Allah, jadikan taman bersama surga di alam barzahnya ya Allah, sampai Kau bangkitkan di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berilah hidayah, bimbinglah kepada yang masa tua mereka ya Allah, dengan taat ibadah kepadamu, istiqamah menyembah kepadamu sampai mereka bertemu dengan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ini hadza doa wa ilaikal ijabah. Ini doa kami ya Allah, Kau mengijabah doa kami, wala tukhayyib raja'ana ya Rabb, yang mematahkan harapan kami. Ya Allah ya Tuhan kami berharap kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Bimbinglah kami, bawalah kami ya Allah kepada hidayah-Mu. Bimbinglah kami ya Allah dalam ketaatan kepada-Mu. Bimbinglah kami ya Allah kepada jalan keridhaan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah, tidak lama lagi kami meninggalkan dunia ini. Maka ambillah kami ya Allah, ambillah kami dengan husnul khatimah, ambillah kami dengan ibadah, ambil kami dalam bala berzikir kepada-Mu. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimat tauhid, matikan kami dengan kalimat tauhid, masukkan ke dalam surga dengan kalimat tauhid, dengan berkah orang-orang yang mentauhidkan Engkau ya Allah, dengan berkah hamba-hamba-Mu yang saleh, dan dengan kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Isra dan Mi'raj kami terasa berat ya Allah untuk melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kami sadar ya Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Kau. Tolonglah kami ya Allah, istiqamahkan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu as-sajjad, orang yang senantiasa berbanyak sujud kepada Kau ya Arhamar Rahimin. Dan matikan kami dalam ibadah, matikan kami dalam ibadah ya Allah. Jangan sampai Kau ambil kami ya Allah, masih ada hutang ibadah kami kepada-Mu ya Rabb. Ya Tuhan kami sadar ya Allah, dunia penuh dengan godaan ya Allah. Hanya pertolongan-Mu ya Allah, bimbinglah kami, diri kami, istri kami, suami kami, dan anak-anak kami ya Allah kepada jalan orang-orang yang saleh, orang-orang yang Kau ridai ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lepaskan penyakit di antara negeri kami ini ya Allah. Jauhkan bala musibah ya Arhamar Rahimin. Jagalah umat Islam ya Rabb, jagalah ulama kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah sebagaimana Kau menjaga hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jangan fitnah di negeri kami ini ya Arhamar Rahimin. Tuntunlah mereka orang yang memimpin negeri kami ya Allah kepada jalan yang Kau ridai. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ya Allah perjuangan cukup berat ya Allah, maka tolonglah para pejuang-pejuang agama-Mu ya Arhamar Rahimin, dimanapun mereka berada di negeri ini, bahkan di negeri manapun mereka berada ya Arhamar Rahimin. Allah men'adha doa wa alaikal ijabah. Ya Allah, doa kami Kau mengijabah doa kami. Wa tukhayyib raja'ana ya Rabb, ya man ajaba da'wat Zakaria, ya man qabila tasbih Yunus bin Matta, isma' du'ana ya Allah. Wa la tukhayyib raja'ana ya Rabb. Wahai yang mengijabah doa Nabi Zakaria, yang menerima tasbih Nabi Yunus bin Matta, maka terimalah juga doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sehatkan kami ya Allah, sehingga kami dapat memasuki bulan yang mulia, bulan Sya'ban, dan menyongsong bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Buatkan kami ibadah ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga Kau ridai kami ya Allah dalam sangat langkah kami, dalam perbuatan kami untuk menjadi keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warhamna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.